come stop the crying, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. Halo Pak Agus dan teman-teman, nama saya Riga dari X7 nomor absen 31. Dan kali ini saya ingin menceritakan dan menjelaskan tentang mainan yang saya pilih, yaitu Pop Mart. Jadi konsep blind box pasti kalian semua udah tahu. Blind box adalah kemasan berisi mainan atau figur yang desainnya dirahasiakan konsumen dirahasiakan, lalu baru tahu isinya pas dibuka. Nah, ini Pop Mart adalah perusahaan permainan dan koleksi asal Cina yang didirikan pada tahun 2010 oleh Wang Ning. Awalnya mereka beroperasi sebagai perusahaan yang menjual berbagai mainan dan aksesori, tapi pada tahun 2015 mereka beralih fokus ke figur desainer dan koleksi blind box. Mereka naik dalam popularitas berkat karakter seperti Labubu, Hirono, dan lain-lain. Dengan menggunakan rilis edisi terbatas, desain artistik, dan kehadiran kuat di media sosial, Pop Mart menjadi fenomena viral di Cina dan merambah pasar internasional. Jadi sekarang kalian bisa mencari toko Pop Mart di mall-mall sebagainya. Contohnya di Gandaria City dan lain-lain. Selain dari karakter atau seri yang saya sebutkan tadi, Pop Mart juga sering berkolaborasi dengan seri kartun atau games yang viral. Contohnya Disney. Tapi terutama yang saya ingin menceritakan adalah Donald Duck. Donald Duck, bebek pemarah, namun mengemaskan menjadi ikon Disney. Pertama kali muncul pada tahun 1934 dalam film pendek The Wise Little Hen. Dia kelihatannya kayak gini saat di filmnya waktu itu. Dalam kostum pelautnya, suara khas awalnya diisi oleh Clarence Nash dan kepribadiannya yang meledak secara komik. Ia dengan cepat menjadi salah satu karakter Disney paling dicintai. Salah satu contoh merchandise yang ada Donald Duck yaitu untuk merayakan ulang tahun Donald ke 90, Disney berkolaborasi dengan Pop Mart untuk membuat seri figur-figur yang bertema dengan Donald dan historik dan sejarahnya selama 90 tahun. Jadi saya punya contoh nih, 4. Nah, untuk kenapa aku suka banget sama Donald sampai aku punya beberapa figurnya. Jadi dari kecil saya selalu nonton Donald Duck kartunnya bersama kakekku pas SD. Jadi dari dulu sampai sekarang saya masih tertarik sama Donald Duck karena ya lucu aja sih. Terus suatu hari saya lagi jalan-jalan, lalu saya lihat ada blind box Donald Duck karena untuk merayakan ulang tahun 90
untuk ulang tahun ke 90-nya. Jadi aku tertarik dan terus beli beberapa blind box. Nah ini mainan ini sangat berharga padaku karena saya dapat display figur-figurnya di sekitar kamarku, dan download juga sebagai simbol koneksiku dengan kakekku. Sekian dari saya, terima kasih. RIOT. Halo Pak Gus dan teman-teman, perkenalkan saya Marjorie Mikaela Mangkusasono, nomor absen 25. Pada hari ini saya akan menceritakan figurin yang sangat melekat bagi saya. Nah, figurinnya yaitu Peach Riot. Nah, Peach Riot, saya mengenali Peach Riot itu dari algoritma TikTok, di mana saya menyukai satu video ya dari Hirono, dan mulalah berbagai pop mart yang muncul. Nah, pop mart adalah perusahaan dari Cina, dan di mana mereka menjual berbagai blind box. Itu adalah berbagai kardus yang berisi dengan mainan-mainan yang tidak bisa diketahui apa yang mereka dapatkan. Biasanya yang membeli Pop Mart itu mereka meraba, menekan kardusnya untuk mengetahui apa isinya. Nah, saya mendapatkan dua karakter, walaupun sama karakter tapi dari berbeda seri. Ini adalah seri pertama, ini adalah seri ketiga, yaitu yang kardus yang pertama. Nah, seri pertama adalah Rise Up, seri kedua adalah Rush Hour, di mana ini menggambarkan band mereka, band yang 3 perempuan ini itu mereka menggunakan baju-baju bekerja ya, seperti barista, housekeeping, scientist, tutor, dan lain-lainnya. Sedangkan seri pertama itu menjelaskan asal musul dari Peach Riot itu, dimana itu menjelaskan 3 perempuan yang membuat band, yang dimana yang pertama adalah Poppy yang berrambut putih. Ia bisa memainkan piano. Sebenarnya mereka bertiga tuh bisa memainkan berbagai alat musik, tetapi untuk yang pastinya Poppy pianis, Gigi adalah vokalis dan bisa memainkan gitar, dan Frankie adalah drummer. Nah, saya sangat menyukai seri Peach Riot itu. Kenapa? Karena dari seri ini itu terinspirasi dengan budaya pop pada tahun 90-an sampai 20-an. Dan saya juga menelusuri tentang ilustratornya siapa, dan untuk ilustrator yang membuat Peach Riot yaitu Libby Frame, ia sangat mencintai musik sehingga ia membuat band Imaginer yang beranggota 3 perempuan. Nah, dan Libby itu membuat lagu-lagunya untuk mempromosikan Peach Riot itu, yang membuat saya sangat melekat dengan Frankie, dan saya sangat suka itu adalah Frankie bisa memainkan drum. Saya ingin bisa memainkan drum, ya saya belum kesampaian doang, jadi makanya itu adalah sentimental value saya. Sekian dari video saya, terima kasih.
Selamat pagi, siang, dan malam, Pak Agus dan teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan tentang mainan saya, yaitu Hirono. Ini saya mempunyai dua, yang ini bisa dibuka. Oke, jadi saya waktu itu, ini dua-duanya beda cara dapetinnya. Yang ini saya mendapatkan dibelikan oleh seorang yang sangat penting dalam hidup saya, dan yang ini dibelikan oleh kakak saya. Nah, jadi sejarah dari mengapa Hirono ini dibuat atau kenapa ini diperjualbelikan. Hirono ini diperjualbelikan di tempat bernama Popmart, salah satu toko yang bermula dari Cina yang menjual barang-barang seperti ini dengan konsep blind box. Jadi kita tidak tahu akan mendapatkan apa, dan jadi hasilnya akan menjadi acak. Namun itu tidak menghapus sentimental value saya punya dari kedua mainan ini. Nah, jadi mengapa Hirono ini dibuat? Jadi kalau tidak salah, pembuat dari Hirono ini ingin untuk enkapsulasikan atau membuat emosi yang dia alami ketika dia masih kanak-kanak menjadi sebuah figurin. Nah, dan salah dua dari figurin tersebut adalah ini dan ini. Nah, ini mempunyai seri yang berbeda. Ini seri Shelter, dan ini adalah seri Little Prince. Kalau tidak salah, Little Prince itu adalah sebuah buku, dan Shelter ini adalah seri buatan dari pembuat Hirono tersebut. Nah, ada meaning yang dibalik mengapa Shelter ini dibuat. Jadi ini menggambarkan bagaimana seseorang saat kecil itu suka melarikan diri ke tempat yang lebih nyaman. Jadi kita andaikan seseorang sudah ngobrol atau bermain untuk cukup lama, maka ia akan lari ke suatu tempat yang menurut dia sudah merupakan tempat yang aman untuk beristirahat ataupun bersembunyi, karena kadang semua hal terlalu overwhelm atau membuat dia terlalu merasakan banyak emosi yang tidak enak. Dan itu kenapa dibuat seperti ini, karena ia percaya bahwa semua anak-anak ketika masih kecil itu mempunyai tempat pelarian dia sendiri. Nah, maka dalam ini dibuat bahwa tempat pelarian adalah sebuah lemari yang dimana dia ingin bersembunyi. Caranya seperti itu. Dan ini mempunyai sentimental values karena ini pertama sangat lucu, dan menurut saya ketika dipajang ini sangat amat bagus dengan kualitas yang bagus, namun dengan harga 159.000 untuk satu figurin, menurut saya sangat worth it karena ini merupakan menjadi pajangan yang bagus, dan ini mendapatkan backstory, mendapatkan latar belakang yang cukup menarik menurut saya. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.